Kayaknya masih mute ya, Kak Depri ya? Iya, nggak kedengeran suaranya. Halo, Nov. Iya, mungkin bisa langsung untuk moderasi. Kita buka dulu ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam, salam kebajikan. Selamat sore waktu Moh, selamat malam waktu Indonesia. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga luar biasa ya. Hari ini kita ada acara yang seru sekali dengan pembicara yang luar biasa nih. Ada Mas Aga. Nah, Mas Aga ini dia merupakan Master of Management in Agrobusiness ya Mas, dari Korea University. Yap. Kalau alumni Asian Testing juga luar biasa ya. Pokoknya kita akan mengambil nih ilmu, pokoknya semua pengalaman gitu bisa ditanyain sama Mas Aga. Nah, sebelum itu kita juga membaca doa dulu ya sebelum memulai acara hari ini. Dimulai. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau gitu kita mulai dengan Mbak Novi bisa menjelaskan tentang apa sih Mockingbird itu dulu terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Edi. Langsung aja, aku share screen ya. Apa sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah. Ya, very quick overview ya tentang Mockingbird. Pertama, terima kasih kepada KSP untuk bisa berpartnership dengan KSP. We are very happy and also honored because actually the main objective of our organization, which is Mockingbird Consultant, kita tuh sebenarnya pengen banget bisa mengempower leaders gitu ya, termasuk teman-teman di KSP. Jadi mengempower leaders baik itu individual ataupun organisasi yang mana itu akan berkontribusi terhadap sustainable and resilient future gitu ya. Jadi kita pun melihat sustainability dan resilience ini nggak hanya di Indonesia tapi juga we are very open for other countries as well if we can make an impact gitu ya. Nah, ya kita pengen menjadi best partner untuk semua leader maupun organisasi dengan mengelevasi potensial dan guiding growth gitu ya. Gimana caranya kita pengen jadi best partner untuk unlock gitu ya, unlock and promote positive change gitu, unlock potential. Ya ini tim kita di Mockingbird, terus ini network kita so far sebenarnya sudah beberapa orang yang dapat beasiswa juga, mostly LPDP, tapi ada juga yang Korea dan beberapa beasiswa lain. Kalau teman-teman curious bisa langsung aja ke Instagram kita. Syukur kalau di follow. If it is beneficial, you can follow. Di sana bisa di otak-atik gitu ya, apa aja di link tree-nya, bisa join our community ataupun yang sebelum ke sini. Jadi kita juga ingin promosi ada 3 event
yang paling dekat itu ada free mock-up interview. Jadi kalau ada teman-teman KSE atau di luar KSE yang sedang mempersiapkan interview gitu ya, untuk DWP khususnya, bisa join, bisa register maksimal tanggal 13 Oktober midnight gitu di Indonesia bagian barat. Nah, kita juga di November kita tuh akan ada coaching juga. Ini termasuk baru, coaching for leaders sama organization. Very welcome. And we are very happy if you can share this information ya. Semuanya ada di Instagram kita. Nah, balik lagi terkait kerjasama dengan KST, kita concern banget dengan education. Salah satunya kita berpartner dengan KST karena kita lihat teman-teman KST kan otomatis sudah tinggi. Kita berharap KST juga kedepannya semakin banyak yang melanjutkan S2 atau S3 gitu ya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk support yang pengen kita tawarkan gitu ya, kalau teman-teman part of KST karya Saling 54, kita akan give 50% discount. Itu di luar free mock-up interview ataupun coaching for leader atau organization gitu. Terus sebenarnya kita juga terekspos kalau KSE khususnya dari alumni ya, itu ada chill and chat and list. Nah, sebenarnya itu harapannya nanti bisa didiskusikan juga karena kita pengen banget gimana supaya bisa ngebantu teman-teman KSE untuk support khususnya lebih mengekspos lagi tentang IELTS gitu ya, karena IELTS adalah salah satu persyaratan kalau misal mau apply beasiswa, itu sangat penting banget bahasa Inggris. Kedepannya ya kita akan menghubungi teman-teman dari KSE untuk membicarakan terkait scheduling dan lain-lain, gimana supaya tentunya we can contribute especially in exposing IELTS or English, so you guys can take benefit for your future ya. I think that's all from my side, and again thank you for KSE, thank you for the team. Di sini Kak Riri dan Kak Indah juga dari Mocking Bird Consulting. Okay, that's all. Silakan Kak Riri. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Novi atas informasinya. Selanjutnya kita langsung aja nih ke Mas Aganya untuk sebagai pembicara di hari ini untuk menyampaikan materi. Ya. Persilakan Mas Aga. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Riri, dan Mbak Novi, dan Mbak Epri. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya coba selesai. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah Mas. Oke. Baik. Untuk Mbak Riri, ntar kalau saya kelebihan waktu, tolong diingatkan ya. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kalau di New Zealand udah subuh sih, jam 1 lebih. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Haga Christian Diki. Saat ini saya sedang mengambil S2 Manajemen dan Agribisnis di Lincoln University New Zealand, dan di sini saya juga dibiayai oleh pemerintah New Zealand melalui beasiswa Managed New Zealand Scholarship. Dan sebagai informasi juga, dulu saya S1-nya itu di IPB, jurusan Agronomi Hortikultura, Fakultas Pertanian, dan saya merupakan salah satu penerima beasiswa KSE dulu itu dari tahun
2013 sampai 2015 kalau nggak salah. Dan juga salah satu peserta di Wisma Indo-Diversity Camp. Ya, nah jadi untuk kurang lebih 29 menit ke depan itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagaimana yang diminta oleh Mbak Eri juga. Jadi yang pertama itu terkait mengenal New Zealand, gitu kan, karena mungkin banyak dari teman-teman di sini yang mungkin jarang ataupun belum pernah mendengar tentang New Zealand atau Selandia Baru. Gitu. Lalu kedua itu tentang studi di New Zealand, kenapa, di mana dan bagaimana. Gitu. Nanti akan saya coba jelaskan secara singkat. Dan yang terakhir itu tentang perjalanan studi saya yang lebih ke refleksi sih. Jadi kenapa saya mengambil S2 dan sejauh ini bagaimana dan setelah ini bagaimana. Nah, jadi langsung saja. Jadi yang pertama tentang mengenal New Zealand. If these lands could speak, what would they say? They would say, welcome. They would invite you in to share this extraordinary part of the world. This place, it's yours too. This land is wide open for sharing. Our culture welcomes all cultures. So let us show you around. Lead you to our natural wonders. And throw you head first into our beautiful countryside. Because what you'll find down here, what you'll hear within our mountains, our lakes, and our people, what you'll discover on your journey throughout this precious land, is that you're welcome here. Make yourself at home. Itu video sekilas tentang New Zealand sebagai mengawali tentang pengenalan tentang New Zealand gitu. Jadi sebenarnya New Zealand itu di mana sih? Gitu. Nah, jadi dia lokasi di bawah. Gitu. Jadi salah satu negara yang paling dekat dengan Kutub Selatan selain Argentina dan Chili itu adalah New Zealand. Gitu. Jadi memang dia tuh cukup kecil hingga seringkali orang itu kayak nggak tahu di mana New Zealand. Nah, jadi New Zealand ini sendiri itu terbagi dua pulau utama. Yang di atas itu pulau utara, yang di bawah itu pulau selatan. Jadi sesimpel itu aja. Dan luasnya sendiri itu 268 km kurang lebih, kira-kira setengah dari Pulau Sumatera. Tetapi penduduknya hanya total itu 5 juta orang, setengah dari Jakarta lah. Gitu kan. Nah, tetapi selain dua pulau besar itu ada pulau-pulau kecil lainnya juga. Salah satu yang paling selatan itu ada namanya Stewart Island dan terbagi dengan ke 16 region. Untuk saya sendiri berada di Canterbury. Nah, jadi apa sih yang membuat New Zealand itu berbeda gitu dan menarik gitu, dari sudut pandang saya? Jadi saya coba rangkum ke beberapa poin. Yang pertama dari konteks sustainability. Jadi dari sisi pertanian sendiri itu New Zealand salah satu industri utama itu adalah pertanian dan mereka berusaha untuk membuat pertanian itu menjadi sustainable. Misalnya dengan peternakan sapi yang pasture, lalu ayam di sini nih hampir semua itu udah jadi free range karena udah diatur dari pemerintah. Lalu juga bagaimana sedang meregulasikan carbon pricing di pertanian dan banyak hal lain. Lalu juga dari sisi konteks energi, 40% dari energi yang ada di New Zealand saat ini yang digunakan konsumsi itu berasal dari renewable energy, entah itu angin, geothermal dan lainnya. Lalu dari sisi perikanan juga kurang lebih sama. Jadi bagaimana mereka membuat regulasi sistem kuota di perikanan sehingga apa yang diambil oleh manusia itu tidak over apa yang bisa disediakan oleh alam. Jadi konsep mereka itu kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya yang menarik juga itu multikultur.
Yang dominan di sini memang masih white people, lalu ada Maori, tetapi juga banyak juga dari negara lain seperti India, Cina, Afrika, dan Filipina gitu ya. Nah jadi memang mereka sudah mengakui kekayaan kultur ini, hingga mereka itu setiap tahun itu pasti di hampir di setiap daerah ada namanya itu culture festival. Jadi seperti ini yang saya tampilkan di situ juga. Ini baru bulan lalu di daerah saya itu ada culture festival, di mana kita sebagai pelajar Indonesia juga tampil di situ. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah livable. Jadi baik mulai dari kota seperti ini di Auckland, Wellington, hingga yang desa yang kecil sekalipun, ini di Roxburgh, ini di Pulau Selatan, salah satu desa Pulau Selatan, itu semuanya itu benar-benar layak untuk ditinggali. Gitu. Dan memang masing-masing itu menawarkan kenikmatan yang hidup yang berbeda, tapi intinya adalah semua itu kayak benar-benar nyaman untuk hidup. Gitu. Nah, jadi ini salah satu keunggulan New Zealand. Lalu berikutnya itu adalah high awareness. Yang pertama itu terkait mental health. Jadi memang mental health di sini sudah diregulasikan dan juga disupport secara kuat oleh pemerintah. Gitu. Jadi memang mereka mengakui kalau mental health itu ada dan bukan hanya gimmick semata. Gitu. Dan berikutnya juga terkait sexual violence. Gitu. Ini salah satu yang memang mereka regulasikan dan beri perhatian khusus juga. Gitu. Jadi bagaimana hal-hal seperti ini yang aware, yang mungkin kadang kita melihat itu sepele, tetapi mereka menganggap ini sesuatu yang serius. Itu membuat kita merasa aman dan nyaman. Nah, dan yang pasti teman-teman tahu traveling vibes-nya ya. Jadi seperti ini di Queenstown dan ini di Hooker Valley Mount Cook. Ini hanya 2 dari kayak ya ratusan lokasi ataupun ya tempat-tempat yang bisa dikunjungi lah gitu di New Zealand. Tapi ini hal-hal positifnya, tetapi tetap ada hal negatifnya. Jadi seperti salah satunya itu living cost. Jadi memang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, jadi memang udah dari beberapa tahun ke belakang, itu inflasi di New Zealand cukup tinggi, yang berdampak ke living cost-nya yang itu cukup tinggi juga saat ini. Jadi ibaratnya kalau teman-teman membayangkan harga petrol, bensin, RON 91 yang selevel Pertalite itu sekarang $3 per liter, jadi kurang lebih 30. Telur ayam itu sebiji itu kurang lebih $1, 10. Nah jadi itu memang cukup tinggi saat ini, dan itu juga sebagai efek daripada ada duopoli supermarket sih. Jadi ada 2 supermarket besar yang menguasai rantai suplai makanan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur di Indonesia UMKM-nya masih cukup kuat untuk mencegah duopoli ataupun monopoli seperti itu. Nah, jadi itu sekilas tentang New Zealand. Jadi berikutnya itu adalah sudah kenapa studi di New Zealand? Apa hal yang menarik? Lalu apa yang membedakan? Nah, yang pertama dari sudut pandang saya yang sudah hampir 1 tahun di sini tuh ada banyak hal sih sebenarnya yang menarik di sini. Tapi saya coba ketiga hal yang paling menarik. Pertama, itu kualitas pendidikan. Jadi bagaimana memang apa yang mereka ajarkan di sini itu walk the talk sesuai dengan apa inovasi yang mereka lakukan di dunia industri. Jadi kayak bagaimana mereka menyampaikan secara teori tentang sustainability, itu juga yang mereka lakukan. Dan inovasi-inovasi lainnya, apa yang sedang dikembangkan, itu coba mereka ajarkan di universitas. Lalu juga dari konteks hubungan relasi antara mahasiswa dengan dosen itu kayak seperti nggak ada gap gitu. Dan mereka itu juga kayak nggak mau dipanggil profesor, misalnya. Yang biasanya dia profesor, dia nggak akan mau dipanggil profesor, lebih prefer nama dan ibaratnya lebih ke egaliter gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang kelihatan sepele, tapi ini kan membuat seperti hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu baik dan tidak ada sekat, sehingga kita untuk bertanya ataupun berdiskusi itu kayak nggak segan. Gitu. Lalu kedua, kualitas lingkungan. Jadi bisa dibayangkan kayak setiap pagi saya bangun, di luar jendela saya itu ada burung-burung berkicauan ataupun burung-burung di tanah sedang mencari cacing ya seperti itu. Jadi bagaimana keseimbangan antara dengan alam itu cukup terjaga di sini. Dan yang pasti langitnya itu biru, tidak ada asap. Gitu ya. Dan yang ketiga itu study life balance. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mental health itu jadi salah satu poin utama yang diperhatikan oleh
ini juga diimplementasikan ke kegiatan studi. Jadi di sini sekitar 7 minggu kuliah, 2 minggu libur, 7 minggu kuliah, 2 minggu libur, kalau seperti itu. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang udah follow IG saya dan melihat gimana story saya sering jalan-jalan, ya karena sesantai gitu. Jadi bukan saya nggak belajar, bukan saya hanya jalan-jalan, tapi memang kuliahnya santai. Gitu ya. Oke. Nah itu tadi kan setelah udah tahu alasannya itu apa, berikutnya itu kan pertanyaan ada di mana. Gitu kan. Jadi di New Zealand sendiri kurang lebih ada 8 kampus utama, 5 di Pulau Utara dan 3 di Pulau Selatan. Masing-masing memiliki spesialisasi dan keunggulan berbeda-beda. Seperti AUT itu Auckland University of Technology. Itu mereka fokus di teknologi sih memang. Dan jurusan pertama itu arsitektur, lalu computer science dan health science gitu. Dan ini memang menjadi keunggulan mereka. Lalu University of Auckland ini salah satu memang kampus terbaik di New Zealand. Dan mereka ini favorit itu untuk bisnis energi terbaru, energi terutama renewable energy seperti geothermal dan lain-lain. Lalu ada University of Waikato, ini unggul di edukasi semacam pedagogi, management dan computer science. Lalu Massey University ini di daerah Palmerston, ini yang fokus ke pertanian dan lingkungan, dan salah satu unggul juga itu finance. Lalu Victoria University of Wellington, ini di ibu kotanya, itu mereka juga unggul, utama itu social studies dan political studies ya, dan memang cocok karena memang ibu kota dekat dengan pusat perpolitikan. Lalu ada University of Canterbury, ini yang satu provinsi dengan saya, itu mereka yang memang mereka kumpulkan selalu bisnis law engineering, sampai mereka menamakan itu fokus itu UC Business, UC Law dan UC Engineering, jadi semacam sekolah itu sendiri. Lalu Lincoln University, ini saya kurang lebih sih, jadi fokus di pertanian dan lingkungan, tetapi membedakan Lincoln lebih unggul dalam konteks sustainability, dan memang Lincoln sendiri jadi salah kampus yang paling fokus di sana itu dibanding kampus-kampus lain yang ada di sini. Dan yang terakhir itu University of Otago. Jadi kalau bagi teman-teman yang memang tertarik health science, Otago itu salah satu pilihan utama. Oke, nah jadi setelah kita tahu di mana sih gitu kan. Jadi kan teman-teman pasti ketika ingin udah menentukan nih mau lanjut ke studi apa, dan bisa langsung cek aja langsung kampus ke website kampus ini karena informasinya cukup jelas di situ terkait jurusan masing-masing ini gitu. Nah, lalu setelah kita menentukan ingin studi di mana, kan berikutnya adalah bagaimana misalnya. Jadi seperti kuliah pada umumnya ada self funded dan ada juga dengan jalur beasiswa. Nah untuk self funded ya mungkin tidak akan terlalu saya jelaskan, itu karena sudah seperti pada umumnya di mana kita perlu mempunyai ruang kuliah untuk bisa berkuliah gitu. Lalu kalau untuk beasiswa sendiri itu ada beasiswa khusus dan ada umum. Yang khusus itu biasa dari bersama institusi. Kita misalnya kalau dari Indonesia itu seperti beasiswa dari PLN. Lalu ada juga beasiswa dari institusi di New Zealand, ini yang nanti akan saya jelaskan. Lalu untuk umum itu yang seperti teman-teman tahu itu ada LPDP, dan lalu berikutnya ada Manaki New Zealand Scholarship, yang mana ini merupakan beasiswa saya saat ini. Nah pertama beasiswa khusus itu di sini itu ada 2 jenis gitu. Selain yang institusi dari dalam negeri tadi itu ya, itu ada dari kerjasama industri. Jadi seperti yang di sebelah kiri ini adalah beasiswa yang diberikan oleh McGill Institute kerjasama dengan beberapa institusi di New Zealand, salah satunya Fonterra, diberikan untuk yang PhD atau postdoc. Lalu setelah selesai pendidikannya, dia akan ditempatkan bekerja di industri tersebut, misalnya di Fonterra ataupun di Datua ataupun yang lainnya. Lalu untuk institusi pendidikan ini berkuliah, memang masing-masing institusi itu ada memang memberikan beasiswa gitu ya, jadi bisa langsung buka website masing-masing kampus gitu. Tapi memang utama itu PhD, tetapi nggak menutup kemungkinan juga ada master dan undergrad gitu. Nah berikutnya itu LPDP. Jadi ini teman-teman mungkin udah sering dengar, jadi nggak akan banyak saya sampaikan.
Tetapi di New Zealand saat ini memang masih hanya 5 saja itu universitas yang dituju, yakni Auckland University of Technology, Otago, Wellington, dan juga UC Canterbury gitu ya. Tetapi memang pada bulan April kemarin itu Direktur LPDP dan tim itu datang ke kampus saya, ke New Zealand, di kampus saya itu untuk berdiskusi. Jadi mereka sedang menjajaki peluang-peluang baru untuk menginapkan mahasiswa ke New Zealand gitu. Nah, jadi sebagai informasi mereka menemukan bahwasannya biaya kuliah di New Zealand ternyata jauh lebih rendah daripada yang diduga. Gitu. Jadi mereka membuat hitung-hitungan, ibaratnya setiap satu mahasiswa yang dikirim ke Inggris itu bisa digunakan untuk mengirim 5 mahasiswa ke New Zealand. Gitu. Jadi, tetapi pada akhirnya apakah mereka coba memfokuskan di New Zealand itu saya belum tahu lagi. Tetapi itu masih sekedar wacana pada saat itu. Nah, berikutnya ini beasiswa saya. Mannequin New Zealand Scholarship. Jadi Mannequin New Zealand Scholarship ini merupakan beasiswa dari pemerintah New Zealand. Dalam hal ini MFET, Ministry of Foreign Affairs and Trade, itu dengan negara-negara yang mereka bekerja sama secara bilateral, seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu dan ini fully funded. Jadi ini memang setiap tahun, kecuali ketika pandemi kemarin memang stop 2 tahun. Ini biasanya setahun, biasanya itu prosesnya itu Februari sampai Juni. Februari buka pendaftaran dan juga ada proses-proses seleksi sampai berarti di bulan Juni. Nah, untuk proses sendiri itu pertama itu application assessment. Sejauh ini yang saya cek itu belum berubah dengan pengalaman tersebutnya. Lalu application assessment ini ya yang nulis esai, daftar data diri dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 7 esai kalau nggak salah yang diminta. Lalu psychometric test, ini kurang lebih seperti tes TPA dan psikotes lah ya. Ini juga online. Lalu setelah itu lolos, kalau itu sudah lolos, itu akan lanjut interview. Ini akan diinterview langsung dengan pihak kedutaan ataupun dari MFET. Lalu kalau memang dari interview sudah cukup meyakinkan, akan ditawarkan untuk tes IELTS gitu. Nah jadi enaknya di beasiswa ini IELTS itu nggak diminta di awal gitu. Jadi kalau memang udah lolos sampai hingga tahap interview, mereka akan membiayai tes IELTS kita. Kalau lolos itu akan lanjutkan untuk beasiswanya. Gitu. Jadi ini salah satu enaknya beasiswa ini, kita nggak perlu modal di awal. Gitu. Nah, untuk financial supportnya ini kurang lebih sama seperti beasiswa yang lainnya, yang fully funded. Mulai dari biaya kuliah, allowance, establishment allowance ini modal awal kita sampai sini itu kurang lebih $3,000. Lalu medical insurance, travel cost, reintegration allowance ini ketika kita udah lulus dan akan pulang itu akan dikasih $1,000 lagi. Research cost, visa reimbursement, dan kesehatan study. Kriterianya kurang lebih juga hampir sama ya dengan beasiswa lainnya. Kalau teman-teman pernah PDP, AAS ataupun shifting gitu ya. Jadi Anda memang harus memiliki background akademik bagus, masih muda, lalu juga jurusan yang diambil itu sejak jalan dengan apa yang kita lakukan, jadi relevan gitu, terutama bidang-bidang prioritas. Jadi biasanya akan saya kasih tahu apa itu bidang prioritasnya. Lalu juga punya portofolio di bidang sosial dan ekonomi. Ini maksudnya kayak apa yang teman-teman lakukan saat itu apakah ada memiliki dampak terhadap lingkungan itu. Jadi bukan hanya kerja semata kerja, tapi ada dampaknya, ada social impact ataupun ya kayak memang sesuatu yang bermanfaat lah istilahnya gitu ya. Dan yang terakhir yang paling penting juga itu bisa bahasa Inggris. Nah, jadi untuk di beasiswa ini sendiri mereka memang memfokuskan ke bidang-bidang prioritas, dan bidang prioritas ini biasanya dengan setiap negara itu berbeda-beda. Untuk Indonesia sendiri itu ada 5 sektor utama. Yang pertama climate change and resilience. Yang ini memang ya hampir semua negara dia masuk ke climate change. Lalu renewable energy. Memang ini New Zealand jadi tempat yang cocok kalau mau teman-teman melanjutkan belajar renewable energy. Disaster risk management, ini juga cukup banyak teman-teman saya yang saya kenal di sini itu disaster management, terutama teman-teman dari BNPB. Lalu physical culture,
ya ini bidang saya, dan sejauh ini sih memang New Zealand benar-benar bagus ya dari sisi pertanyaannya. Bayangkan negara kecil yang terletak di ujung bawah itu bisa menguasai, bisa menjadi salah satu pemain daripada global trade. Dan yang terakhir itu good governance. Ini memang karena bentuk kerjasama antara pemerintah gitu kan. Jadi mereka good governance ini salah satu yang mereka prioritaskan. Oke, gitu. Jadi kalau teman-teman memiliki memang fokus di bidang ini, gitu, jadi itu memang jadi salah satu keunggulan. Tapi kalaupun tidak ada di luar bidang ini, itu tetap masih memungkinkan. Itu hanya saja memang butuh adjustment. Kenapa? Mereka harus membiayai kamu kuliah di bidang ini. Gitu. Bisa dihubung-hubungkan dengan sosial impact tadi atau apa yang dibutuhkan Indonesia. Gitu. Jadi ini ya bidangnya di beasiswa ini. Gitu. Nah, jadi itu tadi tentang alasan studi di New Zealand, alasannya, lalu gimana dan bagaimana. Lalu ini seperti yang saya sampaikan tadi lebih ke refleksi singkat daripada perjalanan studi saya saat ini, sebelum, saat ini, dan sesudah nanti. Jadi yang pertama, saya sampaikan dulu timeline sebagai konteks awal. Jadi saya itu lulus di tahun 2017 gitu ya. Nah, lalu saya bekerja langsung, dan 2019 saya udah dapat beasiswa dengan harusnya rencana. Mas Haga, Ya. sorry banget Mas. Jadi sedang ada masalah di Google Meet kita. Ya. Jadi kita buatkan new link, ya, link baru. Iya, sorry. Maaf banget ya. Oke. Ya, jadi untuk melanjutkan presentasi dan diskusi bisa ke link baru ya teman-teman ya. Ya, di-share di mana? Di pesannya di sini, di chat box ya. Atau Kak Epri ada grup KSP di sana, bisa Iya. share juga ya. Oke. Siap. Sorry banget ya. Ntar aku sebarin SMS-nya sini. Oke. Bye, ketemu di grup Ya. yang sebelah Oke, ya. sip. Oke. Mas Aga, boleh dipersilakan lagi untuk melanjutkan materi yang ingin disampaikan. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke. Ya, jadi pas tadi mulai dari sini ya. Jadi saya itu lulus di 2017, lalu bekerja 2019 mendapatkan beasiswa ini, apply tahun 2019 dan 2019 dengan rencana awal kuliah itu harusnya itu di Juni 2020 gitu. Nah, tetapi tanpa juga COVID-19 menyerang gitu, hingga akhirnya semua planning berubah gitu. Jadi karena waktu itu saya harusnya berangkat di 2020, udah siap-siap, dan April kalau nggak salah April waktu itu border New Zealand ditutup gitu. Jadi ya udah memang berubah total. Dan pada saat itu karena COVID juga saya sempat kena layoff waktu itu,
Hingga tapi puji Tuhannya bisa segera dapat kerja juga kembali. Nah, karena itu waktu itu gak jelas COVID-19 ini selesai kapan, hingga akhirnya memang kuliahnya diundur terus. Untungnya juga beasiswanya bisa diundur gitu. Hingga akhirnya 3 tahun lah diundur perkuliahan ini, hingga baru pada awal tahun ini saya bisa berangkat gitu, karena memang border New Zealand itu baru buka itu akhir 2022 kemarin gitu kan, jadi baru akhir awal tahun ini berangkat. Jadi ini kira-kira timeline-nya. Jadi ketika saya dapat beasiswa itu saya udah bekerja kurang lebih 2 tahun, dan ketika saya berangkat sekarang itu saya bekerja kira-kira udah 5 tahun gitu. Nah, jadi bagaimana kehidupan di sini? Jadi ya seperti studi pada umumnya gitu ya. Jadi awal-awal itu memang istilahnya itu dinamikanya tinggi karena memang butuh beradaptasi, lalu udah santai gitu kan, bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Tinggi lagi karena memang udah akhir semester atau banyak tugas. Setelah itu selesai, break, turun lagi. Dan sekarang ini juga saya lagi banyak tugas, jadi untuk bulan ini ada 4 deadline project gitu, jadi memang lagi cukup sibuk, lagi tinggi lah saat ini gitu. Tetapi sejauh ini masih aman dan nyaman di sini. Nah, jadi dari yang beberapa bulan setelah hampir setahun saya di sini tuh apa aja sih tantangannya? Pertama itu manajemen waktu gitu kan ya. Jadi saya di sini kuliah, saya juga part time itu saya kerja setiap hari Senin sampai Jumat, terus weekendnya juga ya nongkrong atau jalan-jalan. Nah itu kan butuh manajemen waktu, gimana bagi waktu antara kuliah, terus mengerjakan project, lalu juga bekerja dan juga bersosialisasi gitu. Nah jadi saya memang biasanya itu memang udah terbiasa dari sebelum berangkat itu biasa di malam sebelumnya itu saya buat jadwal untuk apa yang akan dilakukan besok. Jadi saya target bangun jam berapa, lalu setelah itu kegiatan apa hingga akhirnya sampai malam itu kira-kira akan selesai aktivitas itu jam berapa. Selama ini itu terbukti benar-benar membantu gitu. Jadi saya jadi nggak bingung ketika bangun pagi hari ini mau ngapain gitu kan, memang udah dijadwalkan di malam sebelumnya. Lalu manajemen keuangan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, biaya hidup di sini itu mulai semakin tinggi gitu ya. Jadi memang butuh manajemen keuangan yang baik. Tapi ya puji Tuhan juga beasiswanya masih benar-benar cukup untuk biaya hidup, dan ditambah lagi karena saya bekerja di sini, jadi itu lumayan lah untuk membantu keuangan. Dan yang ketiga itu manajemen kesehatan, dan ini yang memang masih cukup menantang biasanya, terutama ketika ganti musim gitu ya, karena kalau di tempat saya itu kalau dingin benar, kalau panas ya kayak panas sih. Dingin itu ketika winter kemarin sampai -7 atau -8 gitu. Kalau sekarang sih hanya 9 derajat, tidak terlalu dingin sih gitu. Tapi hal itulah, jadi memang untuk orang-orang berbadan tropis seperti kita ini cukup menantang kalau ke tempat yang benar-benar subtropis seperti ini. Nah, jadi berikutnya itu adalah yang sering jadi pertanyaan. Sebenarnya kuliah itu berguna nggak sih untuk karir gitu kan? Ini juga dulu yang sempat saya pertanyakan, kayak perlu nggak sih kuliah S2 gitu? Apa yang belajar lagi gitu kan? Karena saya sebenarnya bukan tipe orang yang rajin belajar, tetapi ketika saya sudah menjalani S2 di sini, dan itu yang saya lihat memang kuliah S2 dan terutama di luar negeri itu bukan hanya sekedar belajar di kelas, tetapi ada hal-hal lain yang memang bisa mendukung hal itu. Jadi pertama itu koneksi. Kurang lebih saya di sini udah dapat koneksi dari teman-teman yang dari lebih dari 20 negara pertama. Terus juga saya dapat koneksi orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di sini gitu. Jadi ini koneksi ini cukup akan bermanfaat. Lalu juga kedua itu knowledge dan skill, ya ini yang saya pelajari di kelas, bagaimana menggunakan software A, software B, dan lain sebagainya. Lalu ketiga itu karakter gitu kan. Karakter ini yang terkadang
kita nggak sadari, tetapi ketika kita pergi ke negeri orang yang kita memang asing, itu kita akan dihambelkan misalnya gitu. Karena kalau bahasa Bataknya itu kadang kita ini kan patentengan lah gitu ya, kalau di negara sendiri, di kampung sendiri. Tapi ketika kita pergi ke tempat yang budayanya berbeda, orang-orangnya berbeda, itu kita akan melihat bahwasannya ya kita belum ada apa-apanya gitu. Jadi kita akan tertantang untuk berkembang dan bertumbuh lagi. Nah, jadi ini yang kalau saya lihat dan coba saya refleksikan dari pengalaman saya membangun karir sebelumnya, yang akan berguna untuk membangun karir ke depannya. Jadi pertama itu adalah connection, knowledge dan skill, dan juga karakter gitu. Jadi kalau ada teman-teman sekali lagi yang masih kayak mempertanyakan hal ini, mungkin hal ini bisa menjawab hal itu gitu. Jadi bukan hanya ilmunya secara akademik ataupun ijazahnya, tetapi ada hal-hal lain yang memang akan berguna untuk membangun karir itu. Gitu. Kurang lebih ini sih yang ingin saya sampaikan terkait tentang New Zealand, mengapa kuliah di New Zealand, dan refleksi perjalanan studi saya selama ini. Gitu. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Riri selaku moderator. Oke, terima kasih Mas Haga. Pokoknya luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Mas Haga. Jadi kita punya pandangan tersendiri nih, baru nih banyak hal dari informasi yang didapatkan dari Mas Haga yang tadinya kita nggak tahu tentang New Zealand. Kita udah ada gambaran. Kalau teman-teman tertarik untuk studi di sana, bisa langsung tanyain nih tentang persyaratannya atau gimana, apa ada pertanyaan kah tentang studi di New Zealand, boleh banget nih. Open mic boleh teman-teman. Oke, dipersilakan. Mbak Anissa. Oh, oke. Oke, Oke, sebelumnya terima kasih Mas Haga ya tadi panggilannya, malah agak ini belum panggilannya. Ini mau tanya aja, kebetulan alhamdulillah kan mau berangkat ke New Zealand juga pakai beasiswa yang sama awal tahun ini. Iya, nah itu pengen tahu aja sih Mas, lebih ke kalau dari segi Mas Haga sendiri spend time di luar kelas ya itu lebih banyak sama teman-teman dari sesama Indonesia, atau juga misalnya pas dalam waktu tertentu malah sama teman-teman yang di luar Indonesia, itu seperti apa manage koneksi dan networknya lah, pengen tahu aja sih selama beberapa bulan kebelakangan ini, dan tantangan yang mungkin spesifik dirasain kayak gimana gitu sama warga atau orang-orang New Zealand maupun warga internasional yang juga ikut kuliah di New Zealand gitu. Terus kedua, pengen lebih tahu aja Mas Haga, ininya part-time-nya di tempat apa, sama kalau boleh range ininya, salary per hour-nya berapa gitu, biar ada ini aja sih, bayangan aja. Mungkin itu, makasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Anissa. Kampus mana Mbak? Auckland, insyaAllah. Oke, Auckland mahal sih. Oke, yang tadi pertama untuk sosialisasi, ini setiap orang beda-beda ya, gitu kan. Tapi kalau dari saya sendiri, saya coba menyimbangkan, membangun hubungan dengan sesama teman-teman sama-sama Indonesia dan juga dengan teman-teman dari negara lain. Gitu. Jadi memang saya sering bagi waktu, jadi misalnya kayak udah 2 hari nih, misalnya nongkrong nih, atau sering. Biasanya habis kelas gitu kami makan siang di kantinnya gitu, biasa ya udah sama orang Indonesia gitu kan. Tapi kadang juga saya juga ngajak teman-teman yang dari negara lain untuk misalnya ke library, terus ataupun juga diskusi tugas, ataupun kayak terakhir itu kebetulan di sini saya juga punya mobil kan ya, beli mobil. Jadi saya ajak jadi teman-teman dari negara lain, ada yang dari Kambodia, Vietnam, Papua New Guinea gitu. Itu kayak untuk traveling gitu. Jadi nggak selamanya saya dengan orang Indonesia travelingnya, tapi saya coba dengan ini negara lain gitu. Itu tujuan apa? Biar ya koneksi kita bisa semakin luas gitu kan ya. Jadi nggak hanya semakin dengan orang Indonesia aja.
Tapi itu kembali ke orang masing-masing. Ada yang memang nyaman, ada yang enggak. Kenapa enggak nyaman? Itu lebih ke bahasa Inggris, karena kalau kita mau bahasa Inggris itu aksen setiap orang itu beda-beda ya. Terutama aksen Australia itu kadang pusing. Tetapi makanya itu kembali ke setiap orang yang apakah mereka berani coba ngobrol dengan aksen yang berbeda-beda itu atau enggak. Kalau saya sendiri nyaman ngobrol dengan aksen yang berbeda gitu. Jadi udah ada masalah dalam membangun komunikasi. Biarpun kadang sering minta ada salah nangkap sedikit, tapi coba diklarifikasi, oke, baru paham. Itu aja sih tantangannya. Nah, kalau untuk soal tadi yang kedua itu kerjaan kan ya? Iya. Nah, jadi saya itu dulu kita kan kalau dari visanya itu hanya bisa 20 jam ya per minggu. Nah, jadi ketika awal saya datang waktu itu summer dan ke awal autumn itu saya part-time di 2 tempat. Yang pertama itu sebagai cleaning service di sekolah. Kedua itu juga kerja di kebun. Kalau weekend itu kerja di kebun gitu. Jadi biar bisa penuh waktunya. Nah, tapi karena ini udah kemarin itu winter, jadi kebun nggak ada yang bekerja, jadi saya hanya bekerja di cleaning service saja gitu. Nah, ini nanti ketika spring mau masuk summer itu kebun udah akan mulai aktif lagi. Jadi saya berencana akan ngambil kerja di kebun lagi. Nah, untuk rate-nya sendiri saat ini itu rate-nya itu $23 sih per jam. Per hour itu $23, tapi memang sedang ada wacana karena sekarang kan lagi pemilu ya, lagi pemilihan. Jadi mereka lagi pemilihan sampai tanggal 20. Nah, jadi uniknya di sini itu pemilu itu dua minggu gitu. Bukan kayak kalau kita kan 1 hari selesai, ini 2 minggu. Jadi setelah pemilu selesai mereka ada wacana untuk menaikkan UMR tergantung partai mana yang lolos ya. UMR itu jadi $27 per jam gitu. Jadi itu belum potong pajak. Kalau udah potong pajak kurang lebih $24 per jam. Jadi ya cukup tinggi nantinya. Kurang lebih gitu Mbak Anissa. Kalau di Auckland harusnya bisa lebih banyak ya peluang part-time-nya karena itu kan di ibu kota. Kalau saya di the countryside sih. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya ini connect di sosmed aja. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta lain nih yang mau tanya-tanya tentang kuliah di New Zealand, mumpung ada Mas Hagan. Boleh dipersilakan teman-teman. Akila, dipersilakan untuk dipenuhi. Halo, Mas. Ya, halo. Ya. Aku mau nanya, mungkin nggak akademis. Kayak misalnya kan 2 minggu itu kan kita sendiri ya. Terus gimana sih kayak bisa menjaga mental diri sama ada di pressure akademis lah ada di kelihatan perkembangan yang berbeda dari biasanya kita tuh bisa sangat juga merasa mobilitas jadi Maaf Mbak Akila suaranya kurang jelas. Mbak Riri mungkin bisa kedengaran nggak? kedengaran nggak jelas atau Akila boleh tulis di kolom komentar jadi bisa dibaca. Itu ada yang nanya tentang culture shocknya di mana? Berapa suara saya jelas? Ya, udah lebih jelas. Udah lumayan. Iya, sorry Kak, soalnya lagi pakai earphone Bluetooth ya, ternyata nggak terasa ternyata. Jadi aku tuh penasaran gitu, gimana caranya Mas Jaga itu bisa beradaptasi di lingkungan luar yang gimana ya, itu kayak mungkin sometimes bakal merasa sendirian, terus banyak pressure, yang akademis kerjaan, terus gimana caranya bisa menavigasikan tentang hubungan pertemanan yang mungkin beda lagi dari asal di Indonesia gitu, dan gimana bisa tetap strive dan bisa tetap punya akademis juga di sana gitu. Itu sih pertanyaanku. Oke,
Jadi sebagai disclaimer, dulu ketika kuliah 1 saya udah sempat beberapa kali keluar. Jadi culture shock bukan sesuatu yang baru, jadi bisa beradaptasi awalnya. Nah, tapi memang office di New Zealand supportive, jadi untuk membantu kita bisa start. Oh, oke. Ya, begitu bagilah. Oke, oke. Dari bawahnya ya, agak cerita culture shock-nya dong. Oh, culture shock ya. Ya, culture shock-nya itu ada beberapa sih. Jadi pertama, sesimpel pindah dari WC basah ke WC kering. Bayangkan yang dulu di Indonesia pakai bidet, di sini itu nggak ada bidet, harus pakai tisu. Itu culture shock pertama. Kecil, bagaimana cara pakainya gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, itu adalah itu tadi yang hubungan egaliter antara mahasiswa dengan dosen. Kalau saya dulu di IPB, saya itu biasa memanggil ya dosen Pak ataupun Prof gitu kan. Ya, utamanya generalnya itu kalau kita memang norma gitu. Nah, sedangkan di sini tuh kayak profesor itu nggak mau dipanggil Prof gitu. Jadi kayak oke, dipanggil nama misalnya Profesor Mike namanya itu panggil Mike. Ini kan sesuatu yang kayak kadang nggak enak diingat, harus disebutkan. Dan yang ketiga itu episode itu lebih ke harga sih. Ibaratnya di dekat sini ada Chinese food. Harga sih ya itu lalu sasa terima kasih sudah memaafkan. Oke. Jadi sejujurnya beasiswa ini memang beasiswa pertama yang saya mulai mulai lagi karena kebetulan waktu itu lolos. Nah, tapi proses saya memilih jurusan itu adalah pertama saya tahu nih saya suka kerjanya lalu saya bekerja setelah itu pindah ke perusahaan ekspor produk-produk dari semua farma di Indonesia. Nah, ini memang hal-hal yang saya tertarik. Nah, hal ini yang memang saya bawa ke pemberi beasiswa menjadi poin bahwasannya kalau saya layak diberikan beasiswa, layak untuk dinilai lanjut studi. Jadi proses saya memilih jurusan itu adalah saya sudah tahu saya ingin melakukan karir dan di negara itu harus tahu apa. Dan kalau saya bertanya, kita semua tahu stereotip New Zealand dan paling pas. Jadi waktu itu juga prosesnya saya nggak ada pakai lihat jadi memang saya coba daftar dan lolos lalu juga tes IELTS juga saya belajar sendiri juga. Tapi ya disclaimer
Mas Arsyad. Untuk IELTS, apakah ada minimal skor untuk mendapat beasiswa Manaki dan kalau ada minimal skor? Ya, ini kurang lebih sama. Itu sama dengan LPDP deh. Jadi rata-rata itu 6,5 dan nggak boleh ada skor di bawah 6. Jadi ya rata-rata sama. Tapi ada memang jurusan yang yaitu rata-rata minimal 7 gitu. Tapi kalau beasiswa Manaki sendiri itu sebenarnya 6,5. Tapi ada jurusan ini yang harus bisa tahu yang dia merasa gitu. Ada teman saya yang memang udah dapat 6,5, tapi ketika dia mau daftar ke jurusan itu dia ditolak gitu karena nggak sampai 7. Akhirnya dia harus pindah ditawarkan ke jurusan. There's so many new stuff. I don't know if you have more. Ada pertanyaan lagi teman-teman bisa ditanya langsung. Studi di New Zealand udah banyak yang tertarik nih kayaknya. Pendaftarannya itu bulan apa ya? Gimana tuh? That's why I was like, okay, I'll finish that page like this. And then, of course, karena musimnya itu kan berbeda. Jadi ketika di sana winter sama jadi itu memang semester 1 kan biasanya diusahakan di summer. Jadi ketika mahasiswa datang itu nggak terkejut dengan cuaca yang Ada pertanyaan lagi teman-teman? Lagi boleh open mic-nya. Kalau Mbaknya bertanya tadi ada menjelaskan mengenai kriteria itu portofolio di bidang sosial dan ekonomi. Ya, tadi aku kurang jelas ya kayak gini. Itu tuh isinya mengenai proyek yang kita bikin, proyek yang pernah kita buat. Terus dulu kakak buat gitu portofolio. Oke, terima kasih Mas Adil. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan itu akan dituangkan di situ. Jadi contohnya bagaimana kalau saya sendiri waktu baru lulus itu kan kerja di kantor. Jadi memang coba mengembangkan perekonomian masyarakat lokal melalui jagung. Dan ketika petani kecil lah itu melalui produk organik yang diekspor. Ibaratnya ketika kita dapat beasiswa, kita coba dari perspektif mereka, dan mereka akan membiayai orang-orang yang bisa memberikan giving back, gitu kan. Mereka udah mengeluarkan uang, terus giving back-nya itu untuk Indonesia itu apa? Nah, jadi mereka lihat tuh selama ini sebenarnya apa yang udah dilakukan. Saya kasih uang ke orang yang tidak. Nah, itu juga sebenarnya di bidang-bidang yang lain. Contohnya, misalnya mereka kan tadi fokus di sistem. Nah, bikin apa? Itu orang mungkin yang bekerja di BNP
mereka misalnya kegiatan mereka itu pekerjaannya itu berhubungan ataupun di geothermal ini jurusannya apa? Pendiri peternakan. Apalagi misalnya kan antara dampak dengan dampak lingkungan. Mereka di sini ayamnya itu semua udah diarahkan ke free range. Kenapa? Karena mereka memperhatikan ini lalu juga sinergi antara teman-teman ekosistem. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya Mas Ragil bisa mengangkat hal itu atau memperhatikan hal itu berpeluang besar. Oke, Kak, berarti proyeknya ini arahnya tuh sesuai dengan jurusan aku begitu ya. Jadi tadi yang katakan bilang sesuai dengan apa namanya jurusan pada saat S1 itu proyeknya. Ya, itu yang tadi saya sampaikan salah satu adalah relevansi antara apa yang sedang kita lakukan dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan. Jadi memang itu ya tujuan beasiswa itu. Jadi bukannya hanya sekedar sekarang dan apa yang kita pelajari itu berbeda. Jadi semua itu relevan. Itu nantinya akan dituangkan ketika membuat desain. Oke, makasih Kak Andre. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom komen. Kita dua jelas. Oke. Ya. Psikologi oh ya, jadi memang psikologi itu saya masukkan ke bagian kelompokan yang science. Jadi utama itu tentang Tabo University. Itu mereka psikologi itu juga ada turunannya lagi gitu. Tapi memang science. Jadi memang cocok sih kalau mau belajar psikologi. Oke, ikut Indonesia justru salah satu pencapaian beasiswa itu adalah masuk ke UNIF-nya itu dibantu oleh masih sama makanya kita daftar beasiswa dulu kampus waktu itu udah lulus baru kan di awal itu akan dari kampus ada kampus nah nantinya mereka akan menawarkan yang mana yang mereka rekomendasikan. Kalau misalnya kita mereka akan lempar profil kita ke kampus dan ketika kampus udah kampus akan jadi bukan yang jadi itu dengan konteks yang
bisa pindah ke Komisi 2. Jadi ya seperti itu kira-kira Mas Arsyad, ini memang one shot aja harus ke beasiswa karena I'm sure you want to do stuff. Ada pertanyaan langsung kontak aja Mas Haga nih. Kita bisa tanya-tanya langsung di sosial media beliau gitu. Kita untuk kalau kayak gitu saya serahkan sama Mbak April mau menyampaikan sesuatu atau bagaimana? Oh ya, sorry ya, ini HP ku mati, terus aku jadi nyari tempat ada wifi. Sorry, suaranya ada di convenience store lagi rame. Saya ucapkan terima kasih Haga, terus teman-teman dari Mockingbird yang udah menyediakan waktu sharing ilmunya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang memang mau lanjut S2 ataupun S3 ataupun exchange nantinya. Bisa tambah channelnya, tanya-tanya ke Haga ataupun teman-teman di networkingnya di Mockingbird. Oh ya, buat teman-teman 2 minggu lagi kita bakal ada acara study di Korea Selatan, South Korea. Jadi teman-teman stay tune, tandain tanggalannya 2 minggu lagi hari Kamis jam 7 malam. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke sana atau studi ke sana bisa gabung di acara kita dan juga disponsori sama tim Mockingbird juga seperti itu. Oke, itu saja. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salah dan kata saya mohon maaf juga. Oke, gitu aja. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Selamat malam ya. Bye-bye. Thank you ya. Ya Allah. Thank you Kak Riri, Kak Novia, semuanya. Katanya aku S3 terus sering Mbak April. Terus